Oke, untuk suka kimia kali ini kita mau bahas tentang kalor dan kalorimeter. Ini adalah latihan soal yang masuk ke dalam bab termokimia. Cuma latihannya baru kalor dan kalorimeter. Soalnya adalah sebanyak 100 ml NaOH 0,1 molar diukur temperaturnya pada suhu 28 derajat Celcius dan 50 ml HCl 0,1 molar diukur suhunya 20 derajat Celcius. Direaksikan dalam kalorimeter, temperaturnya naik jadi 32,4 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya 4,18 Joule per gram Kelvin, pertanyaannya ini ada 4. Sebutkan yang mana sistem dan lingkungannya. Yang B, hitung kalor reaksi, simbolnya adalah Q. Yang C, tentukan entalpi reaksi atau delta H. Yang D, eksoterm atau endotermkah reaksi ini. Jadi ini udah dibuat yang ditanyanya, jadi aku nggak tulis lagi, ini yang ditanya, yang diketahuinya nanti kita tulis. Jadi yang diketahuinya kita mau tulis di sini dulu ya. Diketahui. Ini kita ganti. Diketahui ada NaOH, di sini ada NaOH. Dia punya volumenya 100 ml, volume 100 ml. Lalu dia punya molaritasnya 0,1 molar satuannya. Ini mili nih. Ini mililiter. Ini kita hapus mililiter. Lalu suhunya adalah 28 derajat Celcius. Nah, ada lagi di sini adalah HCl. Ada HCl di mana volumenya 50 ml. Molaritasnya sama 0,1 molar. Suhunya adalah 27 ya. Jadi nanti temperaturnya naik, ini jadi suhu 1, temperaturnya berarti naik jadi suhu 2, 32,4 derajat Celcius. Dari sini kita bisa mencari perubahan suhu ya. Jadi ini kita buat rata-rata dulu. Jadi T1 sama dengan, kita buat di sini ya. T1 sama dengan ini, karena suhunya berbeda kita tambah 28 tambah 27, kita cari rata-ratanya dibagi 2. Jadi 27,5 derajat Celcius. Setelah itu apa? Setelah itu kita juga mau cari delta T, karena kita nanti butuh untuk menghitung kalor reaksi. Jadi T2 dikurang T1 sama dengan ya 32. Di sini deh kita nulisnya 32,4 dikurang 27,5. Hasilnya adalah 4,9 derajat Celcius sama dengan 4,9 Kelvin. Kenapa? Karena kalor jenisnya dalam Kelvin. Jadi sama ya kalau untuk perubahan suhu. Nah, di sini kita tulis lagi, berarti kalor jenis itu C kecil 4,18 Joule per gram derajat ini Kelvin ya. Oke, sekarang ini ditanyanya ini sistem dan lingkungan. Nah, ini udah, berarti kita mau jawabnya dengan kita mau satu-satu. A, sistem. Sistem adalah reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian. Sistemnya jadi yang pusat perhatian, jadi reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian. Pusat perhatiannya adalah siapa? Pusat perhatiannya adalah larutan NaOH dan di sini HCl. Berarti ini NaOH reaksi ya, reaksi NaOH dan HCl. Ini adalah sistemnya. Nah, yang menjadi lingkungan pengertiannya adalah sesuatu yang berada di sekitar sistem, atau ya dengan apa sistem tersebut bisa berinteraksi. Jadi lingkungan itu ya di sekitar sistem. Nah, yang di sekitar sistem itu misalnya reaksi NaOH dan HCl terjadi dalam suatu wadah. Misalkan kita sebut wadahnya bisa jadi adalah gelas kimia ya. Gelas kimia dan juga larutan. Boleh. Nah, yang B ini A-nya udah, kita mau melanjutkan ke B.
Hitung kalor reaksi. Jadi kalor reaksi sama dengan minus kalor larutan. Nah, nanti kita jabarin nih, minus kalor larutan. Larutan itu adalah masanya, rumusnya adalah kalor larutan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu atau delta T. Sekarang kita lihat di sini NaOH volume. Jadi, jika massa jenisnya kita anggap sama dengan air yaitu 1, maka massa NaOH itu kan massa jenis dikali dengan volume. Jadi, tinggal 1 ya untuk massa jenis air, ini larutannya dianggap air ya. Jadi volumenya 100 mili. Nah, ini jadi 100 gram. Untuk NaOH begitu juga dengan massa HCl ya, tinggal 1 dikali 50 jadi 50 gram. Nah, ini massanya udah dapet 100 ditambah 50 jadi totalnya adalah 150. Jadi kita bisa tulis 150 ya, dikali dengan kalor jenis. Kalor jenisnya tadi kita lihat di atas sebesar 4,18. Jadi kita tulis 4,18 dikali perubahan suhunya 4,9 Kelvin. Nah, ini adalah minus. Kita kali aja nih 150 kita kali dengan 4,18 dikali dengan 4,9, hasilnya adalah minus 3072,3 Joule. Kalau ini kita buat jadi kilojoule, kita bagi 1000, 1, 2, 3. Jadi minus 0,0723 ya. Ini salah tulis. 0,723 kilojoule, boleh seperti ini. Jadi kalau reaksinya sebesar ini ya, Ki reaksi sebesar minus 3,0723 kilojoule. Yang B udah. Sekarang kita mau cari yang C. Tentukan entalpi reaksi atau delta H. Nah, delta H yang C itu, delta H-nya berapa? Rumusnya adalah, jadi Ki reaksi, ini kan karena Ki reaksinya, Ki reaksi dibagi dengan ya mol. Nah, Ki reaksinya udah ada ya sebesar minus 3,0723. Lalu molnya bagaimana? Molnya kita cari satu-satu. Nah, untuk NaOH tinggal kita kalikan aja volume dikali molar. Jadi molnya sama dengan 100 dikali 0,1 sama dengan ini coret sama ini jadi 10 milimol. Lalu untuk HCl sama volume dikali molar dikalikan aja 50 kali 0,1 jadi ini coret sama ini 5 milimol. Maka kita reaksikan untuk NaOH 10 milimol, HCl nya 5 milimol. Berarti kita reaksikan NaOH kalau ditambah HCl akan jadi NaCl ditambah dengan H2O. Nah, sekarang kita buat di sini mula-mula reaksi setimbang. Kita buat seperti ini. Mula-mula tadi berdasarkan perhitungan NaOH kita dapat 10 milimol. HCl 5 milimol. Ini belum terbentuk, maka pada saat bereaksi kurangkan dengan mol yang paling kecil. Karena HCl paling kecil 5, maka reaksi pembatasnya dia minus 5. Ini 1, dia 5. Kalau di sini 1, maka patokannya ini ya. Jadi dia minus 5 juga. Nah, pada saat bereaksi ini 1, ini 1. Jadi semuanya sama, cuma di kanan pakai positif. 5 milimol, ini 5 milimol. Ini dikurang jadi 5, ini habis, ini 5, ini 5. Yang diambil adalah yang larutan, mol larutan yaitu air, yaitu H2O. Yang diambil adalah H2O-nya ya, larutannya. Jadi yang diambil adalah 5 milimol. Kalau kita buat jadi mol, jadi kita bagi 1000. Jadi kalau dibagi 1000, 5 kali 10 min 3 mol. Nah, nanti kita bagi di sini Ki reaksi atau kita buat di sini ya. Ki reaksinya kan minus
3,07 sebentar, ini salah, 723 dibagi dengan molnya. Molnya ini 5 kali 10 min 3. Maka delta H-nya akan dapat sebesar minus 6 ya. 614,46 kilojoule tadi satuannya, yang bawahnya mol, jadi kilojoule per mol. Seperti itu. Jadi delta H-nya sebesar 614,46 kilojoule per mol. Untuk yang C udah. Sekarang yang D. Apakah reaksinya eksoterm atau endoterm kah reaksi ini? Kalau kita lihat tandanya di sini adalah negatif. Itu berarti masuk ke dalam eksoterm. Kenapa? Ditandai dengan delta H-nya yang bernilai negatif ya. Untuk misalkan nanti tandanya positif delta H-nya, maka ini adalah reaksinya endoterm. Jadi kalau eksoterm adalah reaksi yang melepaskan panas, sedangkan endoterm adalah reaksi yang menyerap panas atau kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi reaksinya adalah delta H-nya negatif, maka reaksinya termasuk ke dalam eksoterm ya. Oke, semoga bisa mengerti.